Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah wa akhwati din dan anak-anak sekalian yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih diberi hidayah, diberi taufik, diberi nikmat Islam, nikmat iman, ditambah lagi nikmat sehat. Alhamdulillah. Kita tidak tahu sampai kapan sehat ini bersama kita. Belum tentu besok atau lusa kita masih sehat. Maka ketika Allah beri nikmat sehat ini, mari kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, mendengarkan dibacanya kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar nanti ketika kita sakit kita tidak menyesal dulu ketika sehat, menyia-nyiakan waktu sehat, waktu kosong, waktu muda begitu saja. Kalau kita menggunakan waktu kosong, waktu muda, waktu sehat sebaik-baiknya, insya Allah tidak terlalu menyesal. Yang menyesal adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu senggang, waktu kosong yang dia miliki ternyata disia-siakan, tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, tidak digunakan untuk talab
Padahal kita tahu ilmu sangat kita butuhkan untuk menerangi perjalanan kita dalam kehidupan di muka bumi ini, untuk menerangi apa yang di sekitar kita, sehingga jelas mana yang halal dan mana yang haram, untuk membimbing kita agar meraih jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh yang membuat Allah ridho, sayang kepada kita. Kemudian Allah tambah lagi dengan nikmat yang lainnya. Semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat, yang menimbulkan rasa takut, sehingga meninggalkan perbuatan dosa-dosa. Ikhwati billah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'alani ad-da'i syafi atau Ad-Dawa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pada waktu yang lalu kita sudah baca ucapan beliau tentang janji yang Allah telah tetapkan untuk orang-orang yang beriman. Dia menyatakan ada 100 lebih janji kabar gembira dari Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentunya janji ini bukan untuk ahlul maksiat, bukan untuk orang-orang yang berbuat dosa, tapi janji-janji itu untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. 1, apa janji Allah? Pahala yang besar. Barakallahu fikum. 2, Bukhari, apa? Allah tolong dia dari kejelekan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah tolong dia, Allah bantu dia. Masya Allah. 3, Wahyu. Allah alam. 6, Sulaiman. 4, 3. Kau nyengir aja. Hah? Apa Sulaiman? Mana yang mencatat? Nah, Abdullah. Enggak kebaca. Apalagi Ilyas? Malaikat pembawa arsy memintakan ampun untuknya. Masya Allah. Arsy Allah itu dipikul oleh malaikat-malaikat yang kuat dan besar. Mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka mintakan ampun kepada Allah. Semoga orang yang beriman dan beramal soleh diampuni oleh Allah subhanallah. Yang berikutnya, Bukhari. Ditolong oleh Allah. Dan Allah tidak merendahkan orang-orang yang merupakan kekasihnya, walinya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, penolong orang-orang yang beriman. Yang berikutnya, Ilyas. Nah, didoakan oleh malaikat supaya sabat, kokoh, baik dalam kehidupan dunia maupun ketika mau meninggal dunia. Sabat, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Fakih. Yang berikutnya, ikan-ikan. Nah, ikan-ikan di laut ya. Nah, tidak disebutkan oleh beliau di sini. Nah, berikutnya. Nah, Wahyu. Lagi. Ilyas, yang catat aja nih berarti. Allah akan berikan kemuliaan, izzah. Nah, berikutnya, Bukhari. Allah angkat derajatnya. Nah, padahal derajat satu dan yang lainnya itu seperti langit dan bumi, sehingga semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah SAW. Nah, di Jannatul Firdaus akan Allah angkat derajatnya.
Berikutnya lagi akan mendapatkan 2 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan cahaya, yang dengan cahaya itu dia berjalan. Dengan cahaya itu dia melangkah sehingga tidak terjerumus dalam lubang-lubang kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Dibimbing oleh Allah. Wa maghfiratu dzunubihim dan diampuni dosa-dosanya. Baik, sekarang kita lanjutkan janji Allah yang berikutnya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bukan untuk ahlul maksiat. Apa itu? Yang berikutnya adalah al-wuddu alladhi yaj'aluhu Allah subhanahu lahum. Al-wud artinya kecintaan yang murni dari Allah. Masya Allah. Allah mencintai mereka. Wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa ibadihi sholihin. Ketika seseorang itu dicintai oleh Allah, maka Allah jadikan orang-orang yang mencintai Allah mencintai mereka. Allah jadikan para malaikat mencintai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah jadikan para nabi mencintai mereka. Allah jadikan hamba-hambanya yang soleh mencintai mereka. Orang-orang soleh mencintai mereka. Ini janji yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman, sehingga mereka bergabung bersama orang-orang soleh. Adapun ahli maksiat, ya tidak dapat kecintaan. Ya tergantung kemaksiatannya. Kalau besar maksiatnya, berkurang kecintaan Allah padanya. Berkurang lagi. Allah jadikan orang-orang soleh ya kurang suka dengan dia. Bahkan dia sendiri malu bergabung bersama orang-orang soleh, merasa dirinya kotor, merasa dirinya banyak dosa, sehingga dia menjauh dan bergabung bersama orang-orang awam yang semisal dengan dia. Sama-sama ahlul maksiat. Waliyadzubillah. Wa minha, di antara janji yang Allah janjikan untuk orang beriman, yaitu amanuhum minal khawfi yauma yashtaddul khawf. Allah beri rasa aman pada mereka, aman dari rasa takut pada hari yang rasa takut itu sangat bertambah. Pada ketika di dunia Allah kasih dia rasa aman. Nah, sehingga tidak melihat, tidak menyaksikan kengerian yang sangat, terutama ketika terjadi kiamat. Orang-orang yang beriman Allah matikan mereka, Allah wafatkan mereka, sehingga tersisa orang-orang kafir. Mereka lah menyaksikan kengerian yang sangat. Langit terbelah sehingga terlihat cahaya seperti perak yang menyilaukan. Bintang berjatuhan. Nah, langit digulung, laut meluap, laut dinyalakan, jadi api. Lautan itu jadi api semua. Kengerian yang sangat. Tapi orang-orang beriman aman. Kenapa? Sudah meninggal. Begitu juga pada yaumul qiyamah. Allah selamatkan mereka, Allah masukkan mereka ke dalam jannah, sehingga mereka aman. Tidak ada rasa ketakutan dan tidak bersedih hati. Nah, wa minha, di antara apa yang Allah janjikan untuk orang yang beriman, annahum al-mun'amu alaihim alladhi umirna an nas'alahu ay yahdiyana ila siratihim. Orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan nikmat yang mana nikmat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memintanya. Meminta
ila siratihim, agar menempuh jalan mereka. Liyaumin, di setiap hari, walailatin, setiap malam, sehari semalam, 17 marrah. Allah perintahkan kita untuk minta 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat? Siapa? Nah, nabiyyin, para nabi. Siapa lagi? Was-solihin, orang-orang soleh. Siapa lagi? Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Was-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Inilah orang-orang yang dapat nikmat. Kalau kamu jujur, berarti kamu dapat nikmat. Kalau kamu bisa mati syahid, berarti kamu dapat nikmat. Kalau kamu menjadi orang-orang soleh, berarti kamu dapat menjadi orang anak, kamu telah mendapatkan nikmat. Kamu akan digabungkan bersama mereka. Allah berjanji bagi orang-orang yang soleh dan yang orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annahumul mun'amu alaihim. Mereka akan mendapatkan nikmat sebagaimana orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari kalangan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Ulaika kana rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Cari teman tuh yang jujur. Jangan suka berdusta. Jangan cari teman yang suka bohong, yang suka berkhianat, mengingkari janji. Cari teman tuh yang soleh, yang baik, bukan suka menyakiti, bukan suka merendahkan. Cari teman-teman yang soleh, yang jujur, yang siap berjuang membela agama Allah dengan harta dan jiwanya, yang berjihad di jalan Allah. Adapun orang-orang ahli maksiat, ya tentu gak dapat nikmat seperti ini. Dia bergabungnya dengan orang yang sesama ahli maksiat, sehingga ikut-ikutan dusta, melakukan amal-amalan bid'ah dan yang lainnya, waliyadzubillah. Yang berikutnya, wa minha, kata Ibnu Qayyim, di antara nikmat yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, annal Qur'ana innama huwa hudan lahum wa shifaa'un. Bahwasanya Al-Qur'an Allah jadikan sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, dan juga dijadikan obat bagi mereka. Al-Quran itu bisa menjadi obat. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Apakah Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang kafir? Enggak. Kenapa? Dengarannya enggak mau. Dibacakan Al-Quran saja marah, malah mencaci maki, mengejek-ngejeknya, mengolok-ngolok Al-Quran. Lah bagaimana mau jadi petunjuk? Demikian juga Al-Quran bukan menjadi obat bagi orang-orang kafir. Nah, karena mereka tidak yakin. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, teguran-teguran, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu sebagai petunjuk dan sebagai obat bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika sakit dia baca Al-Quran, sembuh, sehat. Al-Quran luar biasa. Dengan Al-Quran dia sehat.
dan juga bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit apa? Dengki, hasad, marah, ketakutan, cemas, bingung, ragu, takut nggak jelas. Maka Al-Quran menjadi obat terhadap penyakit-penyakit yang terdapat di dalam dada. Penyakit syahwat, penyakit subhat, dengan Al-Quran insya Allah dia akan sembuh. Tetapi orang-orang yang maksiat, maka tentu tidak menjadi obat bagi mereka. Nah, kenapa? Karena dia alergi dengan Al-Quran. Saya tanya serius kok malah dijawabnya qala Allah. Ya iya, saya jawabnya qala Allah. Allah berfirman demikian. Yang saya ingin itu mendengarkan ucapan kamu. Saya ini punya penyakit ini dan itu. Obatnya apa? Kamu kok bacakan Al-Quran? Ya iya, Al-Quran itu obatnya. Dia alergi, gak suka dibacakan Al-Quran. Lah bagaimana mau sembuh? Nah, obat dokter saja itu ada takarannya. Kapan dia bisa menjadi obat? Kapan bisa menyembuhkan? Gak bisa minum langsung sembuh. Terkadang harus 3 hari. Itu pun ada antibiotiknya, ada vitaminnya, ada pengurang rasa sakitnya. Disuruh sabar, tawakal, yang tenang. Insya Allah jadi obat. Al-Quran juga demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Quran terkadang tidak bisa cuma sekali. Bisa jadi ketika dibaca pertama dia nggak konsentrasi. Bacakan lagi, bacakan lagi, bacakan lagi. Nah, sampai tepat waktunya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Dan jangan sampai dia alergi dengan Al-Quran. Orang alergi baca Al-Quran makin lari dia. Gak boleh. Sebagai orang beriman harus yakin Al-Quran ini adalah obat. Maka duduk tenang, dengarkan. Insya Allah akan sehat dadamu, akan sehat penyakit hatimu, akan hilang dendammu, akan hilang kekecewaanmu ketika mendengarkan Al-Quran. Tidak cukup cuma sekali 2 kali, terus datang di majelis ilmu, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Insya Allah penyakit-penyakit dalam dada ini akan hilang. Kapan hilangnya hanya Allah yang tahu. Semakin kamu haus untuk mendengarkan kalamullah dan sunnah Rasul, untuk terbimbing Al-Quran dan sunnah, semakin cepat sembuh. Sehingga menjadi kebutuhan kamu Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu adalah obat yang sangat kamu butuhkan. Jangan lari dari Al-Quran. Allah berfirman, "Qul," katakanlah, "Huwalil ladzina amanu huda." Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Wa shifa, dan Al-Quran itu adalah obat bagi orang-orang yang beriman. Fussilat ayat 44. Walladzina la yu'minun fi adhanihim waqr. Dan adapun orang-orang yang tidak beriman, maka pada telinga-telinga mereka itu ada sumpelnya, ada tutupnya. Telinganya itu ada tutupnya. Kalaupun duduk di majelis ilmu, diam dia, seakan-akan mendengar, padahal dia mikir kemana? Mikir rumahnya, mikir main bola. Telinganya itu ada tutupnya. Kena dia tidak beriman. Waliyadzubillah. Walladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman, fi adhanihim waqar, di dalam telinga-telinga mereka itu ada penutup, ada sumbatannya. Wa huwa alaihim ama,
Dan orang-orang yang tidak beriman itu buta, tidak bisa melihat kebaikan, kebenaran, al-haq, nggak bisa lihat, buta mereka. Ulaika yunadawna min makanin ba'id, mereka itu diseru dari tempat yang jauh. Nah, yang berikutnya, taib. Hanya berapa disebutkan beliau di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ya. 14 janji yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Beliau sebutkan ada 100-an. Bukan membatasi, bisa lebih banyak dari itu. Nah, mungkin para ulama yang lain juga meneliti lebih dari itu. Tapi yang disampaikan 14 insya Allah sudah cukup sebagai mewakili yang janji Allah yang lainnya. Wal maksudnya apa? Annal iman sababun jalibun likulli khair, bahwasanya iman itu sebagai sebab yang mengundang seluruh kebaikan. Iman itu mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhu al-iman. Seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini dan juga seluruh kebaikan di akhirat, sebabnya itu iman. Nah, coba apa yang antum sebutkan kira-kira kebaikan di dunia ini? Kenapa kamu menghafal Al-Quran? Masya Allah, udah sekian juz. Karena iman. Orang yang beriman mendapatkan kebaikan, bisa menghafal Al-Quran. Kenapa si fulan hadir di majelis ilmu? Kan itu baik, kebaikan kan? Karena iman. Kenapa si fulan bersedekah? Ya karena iman. Seluruh kebaikan apapun di dunia itu karena iman. Begitu juga kebaikan di akhirat. Kenapa dia bisa sukses masuk surga? Kenapa dia tidak disiksa? Karena iman. Kenapa di alam kubur dia tidak diazab? Karena iman. Seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat itu disebabkan iman. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasababuhu adamul iman. Sebaliknya, seluruh kejelekan di dunia, seluruh kejelekan di akhirat sebabnya tidak beriman. Kenapa dia mencuri? Tidak beriman, artinya turun imannya. Ketika dia mencuri itu enggak beriman. Kenapa dia berzina? Ya karena enggak beriman. Kalau beriman, yakin Allah melihatnya, enggak mungkin dia berzina. Ketika itu turun imannya atau tidak beriman ketika berzina itu. Kenapa dia korupsi? Karena tidak beriman, dan seterusnya. Semua kejelekan di dunia, di alam barzah, kenapa disiksa? Karena tidak beriman. Dia masuk neraka, apa sebabnya? Karena tidak beriman. Seluruh kejelekan di dunia dan di akhirat sebabnya yaitu tidak beriman. Fa kaifa yahunu 'alal 'abdi ay yartakiba syai'an yukhrijuhu min dairatil iman wa yahulu bainahu wa bainahu walakin la yakhruju min dairati umumil muslimin. Bagaimana seorang hamba dengan begitu mudahnya, ringannya dia mengerjakan sesuatu, yaitu maksiat-maksiat yang mengeluarkan dia dari pagar keimanan, yang kemudian dia terpisahkan antara dia dengan iman. Kok gampangnya bermaksiat gitu. Walakin la yakhruj min dairati umumil muslimin, tetapi orang yang bermaksiat tidak keluar dari pagar keumuman muslimin. Artinya dia tetap muslim. Dia tidak beriman ketika berbuat dosa dan maksiat, tetapi dia masih muslim. Jangan dikafirkan. Nah, kita kan sudah tahu tingkatan dalam Islam itu tiga. Satu Islam, orangnya disebut muslim. Yang kedua lebih bagus lagi, yaitu iman, orangnya disebut mukmin.
lebih paling tinggi derajat dalam Islam yaitu ihsan. Orangnya disebut muhsin. Kalau banyak muhsinin. Ya. Kalau orang berimannya banyak mukminin. Musliminnya. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa-dosa, turun imannya sampai habis masuk ke dalam Islam. Dia bukan mukmin tetapi muslim, turun tingkat yang paling rendah. Kalau dia beriman lagi naik derajatnya menjadi mukmin. Dia beramal, berbuat kebaikan-kebaikan, ikhlaskan Allah, seakan-akan melihat Allah, atau merasa diawasi oleh Allah, naik derajatnya menjadi muhsin. Bagaimana seorang hamba kok bisa dia mengerjakan suatu perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang menyebabkan dia keluar dari perbatasan keimanan, kemudian terpisah antara dia dengan keimanan tersebut, sekalipun dia belum keluar dari Islam. Tapi ingat, fa in istamarra 'ala dzunub, kalau dia terus-menerus melakukan perbuatan dosa lagi, wa asarra 'alaiha khifa 'alaihi ayyarina 'ala qalbihi, maka jadilah apa yang dikhawatirkan, yaitu hatinya